Selamat malam, perkenalkan nama saya Santi Tamara Hutapea dengan NIM 0120211023. Saya dari kelompok 6. Baik, di sini ada pun saya untuk membahas tentang konsep antropologi kesehatan, di mana ada 4 poin, yaitu poin pertama, ruang lingkup antropologi kesehatan. Nah, antropologi merupakan disiplin ilmu yang sangat luas karena gabungan dari humaniora, sosial, dan ilmu pengetahuan untuk menjelaskan tentang manusia. Ilmu antropologi ini dibangun berdasarkan pengetahuan dari ilmu alam, termasuk asal-usul dan evolusi Homo sapiens, ciri-ciri fisik manusia, perilaku manusia, dan variasi di antara berbagai kelompok manusia. Cara masa lalu, evolusi Homo sapiens mempengaruhi budaya sosial dan kelompok. Selain itu, antropologi juga dibangun berdasarkan ilmu-ilmu sosial yang mempelajari tentang hubungan manusia, sosial, dan budaya, sistem keturunan, dan hubungan kekerabatan, spiritualitas, dan religius, lembaga, konflik sosial, dan lainnya. Poin yang kedua yaitu manfaat antropologi di bidang kesehatan. Ada 3, yaitu 1. Membangun budaya di masyarakat dengan mempelajari perilakunya. Yang kedua, mempelajari bagaimana manusia dapat bersosialisasi di masyarakat luas, termasuk di dalam suku bangsa maupun budayanya. Dan yang ketiga, pemaduan integratif antara biologi dan sosiobudaya dalam kehidupan manusia dan masyarakatnya. Poin yang ketiga, pendekatan sosial di bidang kesehatan, di mana ada 4. Yang pertama, pendekatan Marxis. Di sini yang melihat kemunculan dan penyebaran penyakit disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu mengutamakan keuntungan materi dibanding kesehatannya. Pendekatan ini berdasarkan yang terjadi pada masyarakat tereksploitasi secara ekonomi. Terdapat konflik antara pemilik modal dengan rakyatnya. Dan yang kedua, pendekatan Parsonian, yang melihat penyakit muncul disebabkan oleh tekanan sosial karena adanya upaya mendapatkan peranan sosial oleh kelompok tertentu. Dan yang ketiga, pendekatan Foucauldian, yang melihat penyakit sebagai upaya yang menyeleksi dan memisahkan penduduk agar mudah dikendalikan. Dan yang keempat, pendekatan feminis. Di sini yang melihat penyakit sebagai upaya untuk menekan kaum perempuan oleh laki-laki pengikut paham patriarki dengan menekankan pengobatan pada masalah kesehatan reproduksi manusia. Pendekatan ini dianggap muncul pada masyarakat patriarkis yang eksploitatif dan ekspresif terhadap perempuan. Poin yang keempat, di mana poin ini pendekatan sosiologi di bidang keperawatan terhadap pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Ada 2 poin juga, yaitu 1. Pendekatan dokter dan pasien. Yang kedua, suatu upaya kesehatan melibatkan berbagai bentuk hubungan antara petugas kesehatan dengan klien mereka. Berhasil tidaknya suatu upaya kesehatan selain dipengaruhi berbagai faktor medis dan non-medis lainnya, akan sangat dipengaruhi pula oleh hubungan yang berlangsung antara kedua belah pihak. Contohnya, perasaan percaya pasien terhadap ahli jantung yang merawatnya akan lebih memungkinkan dibuatnya diagnosis yang tepat dan ditempuhnya upaya kesehatan yang sesuai, misalnya bedah jantung. Baik, dari akhir penjelasan saya mengucapkan terima kasih.